Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang mungkin akan meningkatkan produktivitas teman-teman. Gue kemarin baca di Medium terkait dengan kebiasaan Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia, yang rutinitas paginya itu mungkin beda banget sama kita kita yang punya ekonomi finansial menengah ke bawah ya teman-teman. Jadi orang-orang kaya itu, nggak orang-orang kaya deh, yang gue baca cuma Jeff Bezos doang, dia punya kebiasaan yang beda daripada yang lain. Jadi setiap pagi dia itu nggak langsung buka HP-nya, nggak langsung lihat layar HP-nya, tapi melakukan kegiatan yang lebih bermakna. Kayak misalnya baca buku, olahraga, atau makan bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan orang kesayangannya, istri, pasangan, dan anak-anaknya. Terus juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Pokoknya 1 jam pertama setelah bangun itu dia nggak lakukan di depan ponsel gitu. Salah satunya ya meditasi. Nah, Jeff Bezos ini sendiri mengklaim bahwa kegiatannya ini bisa meningkatkan produktivitas berkali-kali, meningkatkan fungsi otak untuk terpancing atau terstimulus ke arah yang lebih baik, dan juga meningkatkan kemampuan untuk. Nah, kebiasaan ini juga meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, problem solving, dan juga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan gitu. Yang mana kita tahu Jeff Bezos kan pemilik ya, owner dari Amazon. Nah, dia sangat terkait dengan pengambilan keputusan yang benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang gitu. Nah, kebiasaan paginya ini sangat mendorong dia untuk meningkatkan kemampuan itu, meningkatkan kemampuan untuk pengambilan. Nah, kegiatan Jeff Bezos ini juga didukung oleh penelitian neuroscience terbaru yang bisa teman mencari sendiri bahwa bahwa kegiatan pagi 1 jam, spesifik di 1 jam pertama itu kalau misalnya kita menghindari ponsel dan melakukan kegiatan yang lebih produktif, itu akan meningkatkan kemampuan kognitif kita secara signifikan, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat sangat perlu diterapkan untuk kita yang pengen meningkatkan kualitas hidup kita, yang ingin meningkatkan kemampuan atau finansial kita gitu. Jadi kita saat ini sedang berada di status sosial ekonomi menengah, untuk meningkatkannya ya kita harus meningkatkan diri kita gitu. Salah satunya sih sederhana untuk menghindari ponsel di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Nah, beberapa studi lainnya nggak secara langsung mendukung pernyataan atau apa yang dilakukan Jeff Bezos, tapi melihat dari sisi sebaliknya gitu. Ketika kita bangun pagi dan emang banyak waktu kita di depan layar gitu, itu akan sangat mengurangi kemampuan kita dalam belajar, menghambat daya ingat kita, dan bahkan beresiko untuk mendapatkan beberapa penyakit otak tertentu kayak demensia, Parkinson, dan penyakit otak lainnya. Jadi, lamanya kita di depan layar itu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatan mental dan fisik kita juga sebenarnya, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita bisa coba terapkan untuk menghindari ponsel atau gadget kita di 1 jam pertama setelah kita. Bukan hanya masalah emosional atau masalah mental yang kita dapatkan ketika kita lama melihat layar gadget, tapi beberapa masalah fisik juga akan menghinggapi kita, mulai dari gangguan tidur, mulai dari penyakit mata, mulai dari posisi postur tubuh yang nggak ideal, atau bisa bisa jadi sakit nyeri punggung, pundak, leher, pinggul. Itu juga bisa diakibatkan dari banyaknya atau lamanya kita menatap layar handphone atau layar gadget kita. Ketika kita udah scroll HP, scroll media sosial kayak short, TikTok, Reels, itu akan membuat kita terikat gitu sama apa yang kita tonton. Itu akan membuat kita jadi makin lama untuk lepas daripada handphone itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi pasti teman-teman juga ngerasain, lu semua juga ngerasain ketika kita scroll itu nggak cukup kayak sejam, 2 jam gitu. Itu killing time-nya luar biasa banget gitu, nggak terasa gitu. Kita akan cenderung tertarik dan terus-terusan gitu, apalagi nge-like, nge-share, nge-save. Wah, itu akan terus-terusan gitu, karena algoritmanya memang dibuat seperti itu, dibuat kita akan tergantungan terhadap konten-konten tersebut gitu. Apalagi itu short dopamine banget kan. Dan ketika kita mendapat short dopamine, kita akan kesulitan untuk mencoba aktivitas baru yang akan memunculkan dopamine juga kayak gitu, kayak membaca, kayak ngobrol gitu. Itu akan sulit gitu. Jadi ketika kita baca bentar udah bosan, ngobrol dikit bentar udah bosan, udah teralihkan ke yang lain gitu, teman-teman. Nah, itu sangat-sangat bahaya banget untuk kita ke depannya. Brain rot gitu, kebusukan otak itu juga diawali dengan seberapa lama kita menatap layar. Nah, gimana sih caranya kita mengoptimalisasikan pagi kita gitu? Jadi ada ahli dari Stanford Lifestyle Medicine Program yang merekomendasikan beberapa aktivitas yang baik untuk pagi hari kita gitu. Yang pertama pasti olahraga. Olahraga minimal 15 menit atau 30 menit lebih baik. Itu akan membooster semangat kita, akan membooster produktivitas kita, akan membooster mood kita juga gitu. Ketika kita melakukan olahraga itu akan memboost dopamin, terus juga serotonin, karena itu
kayak memperbaiki metabolisme tubuh kita, oksitosin ketika kita olahraga sekaligus berinteraksi dengan pasangan atau anak kita, dan juga endorfin teman-teman. Kegiatan fisik seperti olahraga ini sangat mendukung endorfin, dan ini akan mengurangi rasa sakit ketika kita merasakan sakit ya, baik sakit fisik atau sakit mental, itu akan bagus banget gitu. Jadi olahraga sangat membooster munculnya 4 hormon kebahagiaan tadi. Terus yang pasti juga mempererat hubungan dengan keluarga, yang mana ini bisa membooster hormon serotonin kita, hormon interaksi sosial. Itu juga akan meningkatkan kebahagiaan kita, meningkatkan fokus dan mood kita di pagi hari untuk menjalani aktivitas seharian, teman-teman. Bisa membaca buku atau mendengarkan musik, ini bisa membooster hormon endorfin, hormon kebahagiaan, akibat dari melakukan aktivitas yang kita senangi. Bisa membooster juga hormon dopamin ketika membaca buku atau melakukan aktivitas yang menyenangkan ini sudah kita rencanakan dan kita berhasil melaksanakannya. Ini juga bisa membooster mood kita. Nah, ini yang paling penting juga, kita sering terlewat di dunia modern ini untuk berjemur matahari gitu. Berjemur matahari ini akan sangat membooster hormon oksitosin. Dia membooster hormon oksitosin, mem mem-booster hormon ini keluar secara alami, karena hormon oksitosin ini benar-benar dipacu dengan hal-hal yang alamiah, yang biologis gitu, seperti tidur cukup, makan makanan sehat, dan juga berjemur di matahari. Jadi banyak banget manfaat kita ketika kita menghindari layar di pagi hari. Yang pertama pastinya kita bisa meningkatkan kemampuan kognitivitas secara signifikan, kita bisa meningkatkan kemampuan problem solving, kita bisa meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang baik, otak kita akan aktif, terhindar dari kebusukan otak, terhindar dari penyakit-penyakit otak seperti demensia dan Parkinson. Terus kita juga bisa menjaga mood seharian, kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih lebih menjaga emosional kita gitu, menjaga mood kita, nggak tantruman, nggak baperan, nggak sensitif gitu. Banyak banget lah manfaat ketika kita menghindari layar gitu, yang mana didukung juga dengan berbagai macam aktivitas yang support kayak olahraga, membaca, yang positif juga teman-teman. Jadi orang terkaya di dunia ini melakukan hal-hal positif tadi gitu, nggak yang kebanyakan konsumtif, menjadi konsumen dari konten-konten media sosial. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.